yang kita harapkan syafaatnya. Allahumma amin. Jemaah yang mulia, teruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ke-726 masih bab istihbab taqdimul yamin. Bab disunahkannya mendahulukan anggota sebelah kanan. Jadi Rasulullah SAW ini memberikan akhlak, memberikan teladan supaya kita ini mendahulukan urusan-urusan yang baik dengan tangan kanan atau sebelah kanan. Sedangkan untuk urusan-urusan yang kurang baik maka dilakukan dengan tangan kiri atau sebelah kiri. Hadis ke-726. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian memakai pakaian maksudnya, dan ketika kalian wudhu maka mulailah dengan sebelah kanan kalian. Jadi kalau mau pakai seperti kemarin juga telah diterangkan, saya pakai baju ya berarti yang sebelah kanan dulu baru nanti sebelah kiri. Kalau melepas baju maka dilepas dari sebelah kiri dulu baru kiri. Itu berlaku untuk baju-baju ya. Nah, kemudian ketika wudhu juga begitu. Kalau wudhu didahulukan tangan kanan baru tangan kiri, didahulukan kaki kanan kemudian kaki kiri ya. Ini adab-adabnya yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-727. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata minan fatal jamrata faramaha. Ini suatu ketika Rasulullah SAW ini di haji wada ini. Rasulullah itu hajinya sekali ya. Haji itu sekali, itu haji wada itu terakhiran ya. Itu yaitu tahun 9 Hijriah, itu 9 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. Jadi Rasulullah tahun pertama hijrah itu belum bisa haji. Kalau belum haji kenapa? Ya karena Mekah itu masih dikuasai orang-orang kafir ya, Masjidil Haram itu yang menguasai orang kafir. Nah, baru tahun ke-9 Hijriah Rasulullah SAW menggalang kekuatan umat Islam, akhirnya bisa haji ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ke Baitullah. Nah setelah itu sudah Rasulullah setelah itu tahun depan sudah wafat. Nah ini. Nah suatu ketika Rasulullah SAW ini ke Mina, kemudian beliau mendatangi jumroh, kemudian melempar jumroh. Jadi kan kewajiban haji itu antara lain yaitu melempar jumroh. Sama anta manzilahu di Mina wa nahar. Kemudian setelah itu beliau mendatangi tempatnya atau kemahnya itu ketika berada di Mina. Kemudian beliau menyembelih hewan kurban, hewan yang disembelih pada waktu itu. Jadi tanggal 9 itu beliau itu wukuf di Arafah, tanggal 10-nya beliau menyembelih hewan kurban di Mina. Nah setelah itu, setelah melempar jumroh, kemudian berada di Mina untuk menyembelih kurban, maka beliau berkata, "Tsumma qala al-halaq," beliau berkata kepada tukang cukur, "Khudh wa asyara ila janibil aiman tsumma al-aisar." Rasulullah kemudian ambil ini maksudnya sebelah kanan, jadi diambil rambut beliau sebelah kanan dicukur dulu, kemudian dicukur sebelah kiri. Semacam yu'tihin nas, setelah itu beliau kasihkan rambut itu kepada orang-orang.
Jadi Rasulullah itu kasihkan rambutnya kepada orang-orang. Makanya sampai sekarang itu ada rambut beliau yang masih ada di museum-museum. Ada yang museum di daerah Turki ya, di Tankopi itu yang ada rambutnya Rasulullah. Bahkan ada juga yang mengatakan rambut Rasulullah dibawa juga ke daerah Kazakhstan atau Uzbekistan itu di sana ya, di apa namanya diarak gitu. Kemudian juga ada di Indonesia juga ada museum rambutnya baginda Rasulullah SAW. Itu ya apa? Ya rambut yang beliau bagikan kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena beliau sudah tahu ya sebentar lagi ajal beliau sudah akan tiba. Di dalam riwayat yang lain, lamma ramal jamrata wa nahara nusukahu wa halaqana walal halat syukahul aiman fahalaqahu. Dalam riwayat yang lain dikatakan setelah Rasulullah SAW melempar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur ini, beliau memberikan kepada tukang cukur itu sebelah kanan. Kemudian beliau memanggil kepada Abu Talhah al-Ansari, fa'ta'iyahu thumma nawalahu syikol aisar. Kemudian beliau memanggil sahabatnya bernama Abu Talhah, yaitu orang Ansor, kemudian disuruh untuk mencukur yang sebelah kirinya. Faqala ihlik fahalaqahu, Rasulullah berkata cukur, maka Abu Talhah mencukurnya. Fahalaqahu fa'aqtahu Abu Talhah. Kemudian setelah dicukur, Rasulullah memberikan ya, rambut tersebut kepada Abu Talhah. Kemudian beliau berkata, yaksiluhu bainan nas. Kamu bagikan ini rambut-rambut ini yang dicukur itu kepada orang-orang. Jadi makanya orang-orang pada sahabat itu pada nyimpen nih rambut itu sehelai. Termasuk sahabat yang terkenal namanya sahabat Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid ini panglima perang. Itu beliau letakkan rambutnya Rasulullah itu satu lembar itu di sorbannya, untuk mereka sorbannya itu untuk perang ya. Jadi perang itu mesti pakai sorban, itu ada rambutnya Rasulullah SAW. Maka keberkahan beliau itu akhirnya sahabat Khalid bin Walid itu setiap perang itu mesti menang. Bahkan satu kali perang kadang-kadang beliau saking perangnya itu luar biasa, itu mematahkan 7 pedangnya. Jadi bawa pedang orang sampai patah, nanti ngambil lagi pedang lagi sampai patah begitu. Tapi ya ini diberi keselamatan terus. Padahal Sayyidina Khalid bin Walid itu pengennya itu supaya mati syahid. Pengen mati syahid orang mati. Tapi menang terus sampai pedangnya ini ada dalam satu pertempuran 7 kali pedangnya itu harus patah. Ini makanya tadi ya, dari makam ini maksudnya kalau ngukur saja itu cukup dari sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri ya. Termasuk sisiran ya, menyisir rambut ya, ini juga sisiran rambut kanan dulu baru kiri. Nah, itu ini sunnahnya begitu. Sekarang kitab selanjutnya, kitab adab ta'am, kitab adabnya makan ya. Jadi di dalam Islam itu semua itu ada aturannya, ada adab-adabnya, ada sunnah-sunnahnya. Nah, karena ini memang agama yang benar ini agama Islam ini. Kalau yang lainnya sudah tidak ada, mau nyari coba di agama lain adabnya makan apa, paling ya makanlah yang baik-baik begitu aja, caranya yang baik-baik, tapi tidak dijelaskan. Dan nanti misalnya ada pun dijelaskan itu nanti antara misalnya gereja sama gereja itu beda-beda karena tidak ada panduannya. Kalau dalam Islam tidak seperti itu, sama ya. Semuanya itu adab-adab itu hampir sama semuanya itu. Karena apa? Karena dasarnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab adab itu kitab adab atau tata keramanya makan. Dan ke-100 batu tasmiyati fi awalihi walhamdu fi akhirihi. Bab disunahkannya membaca basmalah ketika permulaan makan, kemudian membaca hamdalah di akhir makan. Jadi
ketika makan itu Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah itu sudah cukup, minimalnya Bismillah. Kalau bisa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian doa lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu ya, kalau sudah selesai minimalnya alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, itu lengkap-lengkapnya itu seperti itu ya, minimalnya pokoknya ketika makan itu dimulai dengan bismillah, kemudian setelah makan ataupun setelah minum itu alhamdulillah ya, itu. Kemudian hadisnya diterangkan di dalam hadis ke 728 an Amr bin Abi Salamah, dari sahabat Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Sebutlah nama Allah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah pada makanan yang ada di sisimu. Jadi perintahnya itu dalam makan pertama yaitu menyebut nama Allah, Bismillah, begitu ya. Jangan sampai orang itu kemudian tidak membaca basmalah sama sekali, karena di dalam riwayat dikatakan kul amrin dzibalin la yufataru bismillah fa huwa abtar au aqta au ajdam. Dalam riwayat yang lain ini ya, segala sesuatu yang baik kok tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka hilang barokahnya atau kurang barokahnya. Orang makan ini kan maksudnya tujuannya untuk kebaikan ya kan, supaya supaya sehat ya, supaya tidak kelaparan ya, supaya bisa aktivitas ya, atau bisa ibadah. Loh, kok itu tidak dimulai dengan bacaan basmalah, pokoknya sementing mangan padha karo wedhus ya kan. Wedhus itu kalau makan tidak ada mau bismillah ya, ya semuanya ya, wedhus ya, kucing ya, apa saja. Kalau makan begitu dikasih sudah langsung dimakan, tidak ada bismillahnya. Nah itu kalau orang kemudian kok memulai makan tidak baca basmalah, itu maka kurang barokahnya atau tidak ada barokahnya. Walaupun dia makan banyak tetapi tidak ada berkahnya ya, itu pertama. Yang kedua, makan itu dengan tangan kanan ya. Nah, kenapa? Karena ini li'anha, di dalam syarahnya dikatakan li'anha lima laisa min babil ihanah ya, karena ini sesuatu yang mulia maka dipakai tangan kanan, seperti keterangan kemarin ya kan, kalau makan dengan tangan kanan, tapi kalau misalnya cebok itu dengan tangan kiri. Hal-hal yang tidak baik dikerjakan dengan tangan kiri. Kemudian ada yang ketiga yaitu ketika makan itu wakul mimma yalik ya, jadi makan yang ada di dekatmu ya. Kalau misalnya makan, apalagi makan bareng-bareng ya kan, makan yang ada di dekatnya. Kadang-kadang makan sanapan ya kan, makanya kono ya konco itu diambil nang kono nampaknya di sini ya kan, terus tangannya usana, akhirnya tukaran karo koncone, tarik-tarian ya, tarik-tarian. Terus seperti itulah, kita pakai adab ya, akan juga ada adabnya, ada tata keramanya, terus begitu. Loh kok saya di sini kok yang kurang enak, saya di sini ya kan, teman saya kok jatahnya yang enak-enak, itu berarti nasibnya itu seperti itu, rezekinya seperti itu. Kan kadang-kadang nampan itu kan orang mesti ya. Di sini ada iwak-iwake, namanya ada tempe, kerupuk, ya. Nanti rezekinya kerupuk, rezekinya tempe, begitu. Ini kalau tidak dibagi, kecuali kalau ada pembagian ya, justru pembagian rata itu, ya kan. Jadi makan itu maksudnya yang dekat dengannya, makanya adabnya seperti itu. Saya ada makanan misalnya kadang-kadang kan yasinan itu kan piringan gitu kan, ada yang agar-agar, ada yang tahu goreng ya kan,
ana sing apa misalnya masing poong ya kan pas dilalah nang ngarepane poong lah. Nah ini pengen yuk sekono kayak tapi aduh akhirnya ya bisa enggak mau ditahan. Kalau tidak bisa enggak terus saya pengen poongnya ke bawa ke sini apa pengen tahunya bawa ke sini coba tangannya tua begitu ya. Jadi ada adabnya. Artinya supaya orang itu makan pun ada adabnya ya. Bagus lagi ya itu nerima apa adanya maksudnya ngarep pokong ya sebangka pangan pokong gitu rezekiku pokong gitu. Tidak bobor ya, itu semua rezeki karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala disyukuri ya. Rezeki itu apapun disyukuri. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke 729. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Ketika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia mengingat nama Allah atau membaca nama Allah. Fa'in nasiya ayyudhkara ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Apabila dia lupa membaca nama Allah di awal makannya, maka hendaklah dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirah. Jadi misalnya orang makan, maksudnya makan ini termasuk juga minum ya. Jadi misalnya orang makan atau minum, makan paling krono sudah misalnya nampan itu kan terus dibagi, begitu dibagi koncone wis mangan wis itu kelalen langsung begitu langsung begitu makan sakplokan dua plokan kelingan tadi saya tidak baca bismillah ya karena tadi keburu makan itu maka dibaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maksudnya apa maknanya bismillahi awwalahu dengan menyebut nama Allah di awal saya makan ini dan di akhir saya makan supaya apa? Supaya tetap dapat barokahnya makan ya. Karena kalau orang makan tidak ada baca bismillahnya tadi itu kurang barokahnya atau tidak ada barokahnya ya. Jadi seperti itu. Nah ini hal ini apalagi pentingnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Islam itu dalam urusan apa saja orang itu hendaknya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya tahu bahwasanya makanan itu atau minuman itu bukan murni dari manusia atau dari usahanya atau dari pemberian si fulan atau si fulan, bukan. Makanan minuman yang kita makan kita minum itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang ini kan makanan ini kan saya beli ya, saya beli dengan uang saya sendiri, saya kerja sendiri, saya beli uang sendiri ya. Kamu itu walaupun kerja, kalau kamu tidak diberi rezeki oleh Allah ta'ala ya tidak bisa dapat uang. Walaupun kamu punya uang, kamu tidak diberi rezeki oleh Allah ta'ala tidak bisa beli makanan. Misalnya ingin cilok ya kan, ternyata udan, akhirnya orang masih jajal cilok lah. Terus begitu berarti kan rezeki kok ada cilok, ada misalnya ada makanan, ada nasi dan sebagainya, itu rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kita harus keyakinannya itu seperti itu. Orang beriman, orang muslim itu keyakinannya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak berarti kalau saya punya uang bisa beli, tidak mesti ya. Kemudian ketika makan, nah kita ini alhamdulillah bisa makan seperti itu ya. Kalau misalnya tidak, orang misalnya punya uang kaya tapi sakit ya, bayangkan, kemudian masuk rumah sakit ya, dia bisa makan yang enak-enak atau tidak nafsu terhadap makanan yang enak-enak. Orang sakit itu kan tidak nafsu makan biasanya, umumnya itu begitu. Pinginnya orang dunia cuma mari saja, waras, sehat. Nah, masalah makan itu sudah nomor sekian.
Loh, kok orang diberi kesehatan, diberi kenikmatan, bisa punya selera terhadap makanan, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika makan, ketika minum juga menyebut nama Allah. Sudah ingat terus, ini rezeki dari Allah. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza takhala rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala inda dukhuli wa inda qa'amihi qala syaitanu li ashabihi la mabitalakum wala asya'a. Ketika ada seseorang masuk rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk, kemudian dia menyebut nama Allah ketika makan, maka setan akan berkata kepada teman-temannya setan, apa katanya? La mabitalakum wala asya'a. Tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makanan bagi kalian. Jadi kalau masuk, ya pertama salam dulu, ya. Ketika masuk itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kalau ada orangnya. Kalau misalnya sendirian, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, salamnya begitu, semoga keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, maksudnya kita mendoakan untuk diri kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh itu ya berupa manusia dan juga berupa malaikat dan juga berupa jin. Ya, kalau ada jin-jin yang baik itu, dia disalami seperti itu dia senang, ya, karena dapat salam. Salam itu maknanya keselamatan. Maka jangan sampai orang masuk rumah tanpa salam. Masuk kamar itu, ya, masuk kamar itu salam dulu. Misalnya tidak ada orangnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau tidak ada orangnya, kalau ada orangnya ya assalamualaikum. Walaupun satu orang. Nah, kalau orang itu yang disalami cuma satu, maka dia wajib untuk menjawab. Ya. Jadi salam itu sunnah, jawab salam itu wajib. Tapi wajibnya itu fardu kifayah. Maksudnya kalau sudah ada satu orang yang menjawab, maka yang lain gugur, tidak wajib menjawab. Tapi kalau satu orang itu tidak menjawab, ya, jadi tidak ada satu orang pun yang menjawab, walaupun 10 orang, 100 orang tidak ada yang menjawab satu pun, maka semuanya berdosa. Gitu. Nah, kalau yang ada itu cuma satu orang, bagaimana? Kalau yang ada itu cuma satu orang tidak menjawab, dia berdosa. Nah, jadi salam itu sunnah, menjawab salam itu jadi wajib, cuma wajibnya itu fardu kifayah. Ya. Nah, setelah salam, kemudian ketika masuk baca bismillah, atau ketika mau masuk ya bismillahirrahmanirrahim gitu. Jangan sampai masuk rumah bang apalagi kalau bocah jangan pelayu ya. Begitu masuk pelayu lewat melebu. Ini kalau begitu nanti setannya ikut masuk rumah, ya kan? Ikut nginep di rumah itu. Kalau dia itu masuk itu bismillahirrahmanirrahim, setannya itu tidak bisa ikut nginep di situ. Jadi kalau mau nginep itu kepanasan setannya, melayu, ya, jauh dari rumah tersebut. Kemudian ketika dia makan, kok orang itu baca bismillah, maka setannya tidak jadi makan. Jadi makanan itu tidak dimakan, juga tidak direwangi, tidak ditemani dengan setan. Nah, sehingga kalau tidak di tempat-tempat orang-orang beriman itu setan itu kurus-kurus begitu. Nah, tidak makan, tidak minum, tidak tidur di tempatnya orang beriman itu. Karena ketika dia masuk rumah sudah baca bismillah, minimalnya bismillah. Kalau tidak ya bismillahirrahmanirrahim, begitu masuk rumah. Ya. Kemudian wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala idza dukhuli qala syaitan adraktumul mabit. Kalau orang itu masuk rumah kemudian tidak membaca atau tidak mengingat Allah, tidak membaca bismillah tadi ketika masuk rumah, maka setan berkata adraktumul mabit. Oh, kalian
ini ada tempat untuk tidur. Ya, jadi setan itu berkata pada teman-temannya, oh ini orangnya ini tidak bisa bismillah, jadi kalian ada tempat ini untuk tidur, sehingga nanti orang itu tidur di keloni setan. Nah, tidur ditemani oleh setan. Ya, kenapa? Karena ketika dia masuk rumah tidak membaca basmalah. Ini kita ajarkan juga kepada anak-anak. Ya, anak-anak itu supaya ketika masuk bismillah. Kalau lupa keluar dulu. Sudah masuk, ya kan? Lupa baca bismillah, keluar dulu. Atau tidak bismillah awalahu wa akhirahu. Tapi kalau bisa keluar dulu supaya terbiasa. Nanti ketika dia masuk rumah itu terbiasa membaca basmalah. Ya. Wa dalam yadhkarillah ta'ala inda ta'amih qala adraktumul mabit wal asya. Kalau orang itu sudah masuknya tidak baca bismillah, kemudian tidak membaca bismillah lagi ketika makan makanannya, maka setan berkata kepada sahabat-sahabatnya, adraktumul mabit wal asya. Kalian mendapatkan tempat tidur, kalian mendapatkan makanan malam. Jadi maksudnya kalian bisa tidur di rumah si fulan tersebut, kalian bisa memakan makanannya si fulan karena makanannya tidak dibacakan basmalah. Ya. Jadi ini kelihatannya itu hal-hal yang sepele, tetapi sesuatu yang sangat penting. Ini nanti dalam segala hal, maksudnya begini. Nah, kalau orang itu makanannya itu sudah dari awal itu dibacakan bismillah, setannya itu tidak ikut andil dalam makanan tersebut, makanan yang masuk ini jadi makanan yang penuh berkah. Makanannya itu membuat orang itu semakin semangat untuk beribadah. Kalau makanan itu sudah direwangi setan, maka itu bisa masuk, setan itu bisa masuk untuk menggoda manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jadi setannya melu masuk itu. Ya, makanya dalam sebuah riwayat dikatakan orang itu kalau ingin supaya tidak maksiat, itu ketika minum itu dibaca 3 kali. Baca bismillah, minum, kemudian setelah alhamdulillah. Bismillah lagi, minum, kemudian alhamdulillah. Bismillah lagi, alhamdulillah. Atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Itu kenapa? Berarti air yang masuk itu air yang jernih, air yang bersih, air yang tidak dicampuri dengan setan. Sehingga nanti pikirannya itu juga bersih, jernih, tidak dicampuri dengan pikiran-pikiran yang sudah dikotori oleh setan. Ini makanya Rasulullah SAW mengajari umat Islam itu dalam segala hal, dari urusan-urusan yang kecil, ya, yang kelihatannya remeh-remeh saja, tetapi ini fadilahnya sangat besar. Nah, ini walaupun urusan seperti ini, tetapi kita biasakan, ya, dibiasakan, terutama juga diajarkan kepada anak-anak. Nah, anak-anak sudah biasa, nanti dia besarnya itu otomatis. Ya. Anak itu kalau dididik dengan agama, itu otomatis nanti besarnya itu dia paham agama. Ini kita ajarkan, dan orang kalau bisa mau seperti itu diniati menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW, maka dikatakan man ahya sunnati faqad ahabban. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia sungguh-sungguh mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa sungguh-sungguh mencintaiku, maka dia akan berada bersamaku di surga. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman, memberikan kita kekuatan iman, Islam, kekuatan amal, supaya bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW, bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW, sehingga kita nanti dibarengkan dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi
mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana fi tafarruqan mansuman. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa sabarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa aqaita wa la dharan illa hadaita wa la hajatan min hawajidin wal akhir illa qadaita ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa karina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.